Sekolah di Malaysia dapat bantuan duit sebesar Rp150 kalau dirupiahkan sekitar Rp600.000 lebih. Salut dengan Malaysia ini guys. Pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun dari negara maju. Klaim ini bukan omon-omon ya, tapi hasil studi Lanpreciat, Profesor Ekonomi Pembangunan dari Harvard University. Lebih baik anak saya tinggal kelas daripada naik kelas dia tapi tidak tahu apa-apa. Lebih baik anak saya tidak lulus dari sekolah daripada dia lulus dapat ijazah tapi tidak tahu apa-apa. Warga Rohingya gelar demo di Pekanbaru. Woi! Yang suruh kalian datang ke Pekanbaru siapa? Hah? Kami aja yang pribumi harus kerja dulu baru dapat duit. Masa kalian kerjanya cuma garu-garu telur dapat duit? Maksudnya apa Rohingya? Jangan heran, jangan kita marah, jangan kita tersinggung ketika orang perbatasan mengatakan begini. Di dadaku adalah Garuda, burung Garuda. Tapi di perutku ini adalah Malaysia. Malu nggak kita? Wanita ini para sahabat terlalu jujur. Mereka mengatakan bahwasanya sistem pendidikan yang ada dekat Malaysia memang terbaik didukung oleh kerajaan Malaysia. Dekat Indonesia tertinggal sampai 128 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi para sahabat dan teman-teman dengan Mas Farhan. Gimana kabar-kabarnya? Semoga kalian semuanya sehat-sehat saja. Yang baru bergabung di videonya Mas Farhan, terima kasih banyak-banyak yang sudah setia menonton di channel ini. Saya doakan semoga kalian semua dimurahkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, dijauhkan dari malak bahaya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Oke para sahabat dan teman-teman, di video kali ini Mas Farhan akan nge-reaction beberapa video yang sudah di-tag di TikTok Mas Farhan tentang orang Indonesia yang terkejut dengan pendidikan yang ada dekat Malaysia mendapatkan bantuan para sahabat sekitar Rp150, kalau dirupiahkan sekarang 600.000. Tetapi dekat Indonesia ibu-ibu masih banyak yang mengeluh setiap tahun SPP yang naik, pendidikan yang masih 0% para sahabat. Banyak budak-budak yang ada dekat Indonesia yang masih bodoh, yang katanya 2045 Indonesia akan menjadi negara emas, tetapi anak didik yang ada dekat Indonesia yang sekarang ini masih 0 para sahabat. Pendidikannya itu dekat Indonesia dipangkas inilah, dipangkas itulah. Banyak korupsi lah dekat Indonesia. Makanya dekat Indonesia itu tak sejahtera yang ada dekat Malaysia, negara jiran kita. Kenapa dekat Malaysia sesejahtera? Karena dekat Malaysia itu kalau korupsi, dia tak pandang bulu para sahabat. Meskipun Perdana Menteri yang orang Indonesia katanya Malaysia juga korupsi, itulah Malaysia tak pandang bulu. Meskipun presiden mereka melakukan korupsi harus diikutkan dengan hukum undang-undang yang ada. Dekat Indonesia tutup mulut kalau para pejabat-pejabat petinggi yang korupsi, yang jabatannya tinggi-tinggi itu para sahabat. Dan para sahabat penasaran seperti apa devisi uang rakyat kembali kepada rakyat? Kita simak videonya. Apa-apa benda boleh komen dekat bawah. Tetapi jangan lupa bantu sokong channel ini dengan like, comment, share, dan subscribe-nya. Kita langsung ke videonya. Let's go. Nih, apa nih? Tengok. Baik kan kerajaan Malaysia? Itulah. Baik kan kerajaan Malaysia? Negara Malaysia. Sebab kalau nak compare dengan Indonesia memang jauh lah. Sebab itulah kenapa Indonesia tak belajar daripada negara-negara yang maju. Bukan dekat Malaysia sajalah. Belajarlah daripada negara Jepun, China, betul tak? Negara-negara yang memang utamakan rakyatnya. Itulah masalahnya. Perbezaan. Nampak sangat kan? Tengok. Tengok. Dapat bantuan. Bagusnya, Masya Allah. Semua murid warga negara Pergi sekolah anak, ambil bantuan dulu. ambil duit bantuan di sekolah anak, kelasnya tingkat 3. Tingkat paling atas, semput. Awal sekolah dapat bantuan, duit ambilnya di sekolah. Sekolahnya di tingkat. Oh, ini mungkin kawin dengan orang Malaysia ya? Aduh, semput. Ini sekolah SD ya guys ya, sekolah Darjah kalau di Malaysia. Hari ini tuh ngambil bantuan. Sekolah Darjah katanya. Di sekolah. Tadi tuh naik tingkat. Tingkat berapa kak? Kak, tingkat 3 ke tingkat 4? Tingkat 3. Capek.
Ngos-ngosan. Sekolah di Besar Malaysia sekolahnya. dapat bantuan duit sebesar Rp150.000, kalau dirupiahkan sekitar Rp600.000 lebih. Jadi yang masuk Baguslah tingkatan Malaysia 1 ataupun SMP kelas 1 semua itu dapat bantuan duit dari negara. Negara nomor 1 di Asia Tenggara yang mampu memakmurkan rakyatnya dan rakyat bangsa lain. Siapa lagi kalau bukan Malaysia? Ini fakta. Karena berjuta-juta pekerja migran mewujudkan impiannya di negeri ini. SPP naik terus, uang gedung meledak, seragam ganti Di tiap tahun. Indonesia. Katanya pendidikan mahal karena kualitas, tapi sistemnya masih ranking, hukuman, dan bandingin anak satu sama lain. Orang pun yang Jadi di yang luar mahal itu negeri cuma pun sekolahnya, tapi cara kayaknya di mikirnya Australia ini masih ya. murah. Kalau mau pendidikan mahal, ya sistemnya harus naik kelas. Bukan cuma tagihannya aja. Di Indonesia, anak pintar itu yang nilainya selalu bagus. Anak yang baik itu yang nurut dan pendiam. Tapi anak yang aktif, yang banyak nanya, malah dibilangnya pengganggu kelas. Sekolah makin mahal, tapi anak malah makin stres. Jadi yang naik itu bukan kualitasnya, tapi tekanannya dan ekspektasinya. Pendidikan seharusnya membesarkan manusia, bukan mentingin nilai rapot. SPP mahal itu wajar, asal tulis versi kamu di kolom komentar. Pendidikan Indonesia tertinggal 128 tahun dari 128 bukan omon-omon ya. Tapi hasil studi Lan Prishad, Profesor Ekonomi Pembangunan dari Harvard University. Prishad meneliti pendidikan di negara berkembang dan menemukan bahwa masalah utama bukan akses sekolah, melainkan kualitas belajar. Maksud 128 tahun adalah waktu yang dibutuhkan anak-anak di Jakarta untuk mengejar ketertinggalan kualitas belajar agar setara rata-rata negara OECD. OECD sendiri adalah organisasi negara-negara maju yang mengukur kualitas pendidikan termasuk lewat tes internasional PISA. Studi ini menegaskan bahwa hampir semua anak Indonesia memang bersekolah, tapi nggak benar-benar belajar secara efektif. Inilah yang disebut Prishad sebagai schooling is not learning. Sekolah tidak otomatis menghasilkan pembelajaran. Sekolah banyak dibangun, angka partisipasi tinggi, tapi kompetensi siswa stagnan selama bertahun-tahun. Akar masalah pertama adalah sistem pendidikan yang terlalu administratif dan berorientasi kepatuhan. Proses belajar masih menekankan hafalan dan penyelesaian silabus, bukan pengembangan nalar dan pemahaman. Guru didorong mengejar target kurikulum, bukan memastikan murid benar-benar menguasai materi. Akibatnya, banyak siswa naik kelas tanpa literasi membaca dan numerasi dasar yang memadai. Masalah kedua adalah kualitas dan kesiapan guru yang belum merata. Banyak guru nggak dibekalin pedagogi berbasis kemampuan murid, cuma sosialisasi kurikulum aja. Kondisi ini diperparah sama kesejahteraan guru yang rendah, terutama di sebagian sekolah swasta. Ada sekolah dengan gedung megah dan identitas kuat, tapi gaji guru jauh di bawah standar layak. Sulit berharap inovasi pembelajaran lahir dari guru yang secara struktural disepelekan. Masalah ketiga adalah kurikulum yang sering berganti dan terlalu tinggi dari kemampuan awal murid. Murid tertinggal sejak awal, guru ngejar target, dan learning loss menjadi permanen. Prinsip teaching at the right level yang terbukti efektif justru belum menjadi arus utama. Data bisa memperkuat masalah ini secara kuantitatif. Skor literasi membaca Indonesia hanya 359, jauh di bawah rata-rata OECD yang berada di kisaran 487. Cuma sekitar 25% lah siswa Indonesia yang mencapai level 2, yaitu level minimum untuk berfungsi di masyarakat modern. Di matematika, skor Indonesia 366, dengan hanya sekitar 18% siswa yang mencapai level 2 ke atas. Di sains, skor 383, juga tertinggal jauh dari rata-rata OECD dengan tingkat kemahiran sekitar 34%. Artinya, waktu belajar di sekolah nggak sebanding sama kompetensi yang diperoleh siswa. Di luar kebijakan, budaya kelas juga bermasalah. Murid yang bertanya kritis sering dianggap melawan, bukannya diapresiasi. Pendidikan berubah menjadi latihan kepatuhan, bukan ruang berpikir. Dalam jangka panjang ini melahirkan lulusan pasif, takut salah, dan miskin daya analisis. Relasi guru murid orang tua yang rusak semakin memperparah iklim belajar. Guru kehilangan wibawa, murid tanpa batas, orang tua bersikap seolah seperti pelanggan. Negara gagal memberi perlindungan adil bagi guru dan murid secara bersamaan. Soal pendidikan agama, masalahnya bukan pada nilai moral itu sendiri. Masalah muncul ketika ia tidak diimbangi literasi, numerasi, dan sains yang kuat. Negara maju tidak mempertentangkan iman dan ilmu. Keduanya berjalan beriringan. Solusinya harus realistis dan berbasis bukti. Pertama, negara perlu memprioritaskan literasi membaca dan numerasi dasar di SD sampai SMP. Lebih baik materinya tuh dikit, tapi tuntas, daripada banyak,
tapi kosong. Asesmen nasional dan evaluasi guru harus berbasis kemajuan murid, bukan cuma kelengkapan dokumen aja. Kedua, reformasi guru harus fokus pada pelatihan teaching at the right level. Ini murah, bertahap, dan terbukti berhasil di banyak negara berkembang. Negara juga harus tegas mengawasi kesejahteraan guru, termasuk di sekolah swasta. Sekolah tuh nggak bisa terus ngejual narasi pengabdian sambil mengabaikan kelayakan hidup guru. Ketiga, bangun ulang otoritas sekolah secara seimbang. Guru dilindungi saat menegakkan disiplin itu wajar, tapi tetap diawasi agar tidak menyalahgunakan kuasa. Orang tua dilibatkan sebagai mitra, bukan penguasa sekolah. Terakhir nih, budaya kelas harus diubah secara konsisten. Pertanyaan kritis tuh harus dihargain, kesalahan dianggap bagian dari belajar, dan sekolah kembali menjadi ruang aman berpikir. Pendidikan Indonesia tidak tertinggal karena takdir, tapi karena pilihan sistemik yang keliru dan itu masih bisa diperbaiki. Maju terus pendidikan Indonesia. Dapat 1 juta per bulan, pengungsi Rohingya bilang tak cukup hidup. Ratusan warga Rohingya di Pekanbaru demo minta bantuan naik, tuntut dukungan medis, tunai, pendidikan, rumah layak, dan transportasi. Saat ini bantuan 1 juta untuk individu, 1,7 juta untuk keluarga, 2,3 juta untuk keluarga dengan anak. Mereka bilang dengan segitu kami tidak bisa mencukupi kebutuhan. Warganet pun ramai beri tanggapan. Warga Rohingya gelar demo di Pekanbaru. Woi! Yang suruh kalian datang ke Pekanbaru siapa? Hah? Kami aja yang pribumi harus kerja dulu baru dapat duit. Masa kalian kerjanya cuma garuk-garuk telur dapat duit? Maksudnya apa Rohingya? Orang apa lagi kami Indonesia sama kau Rohingya? Motor kau punya di Indonesia nih. HP kau juga ada. Ngapa pula kau minta demo di Pekanbaru? Apa hakmu? Jujur sebagai rakyat Pekanbaru nggak terima. Yang ada kau nanti kami demo. Musang. Kalau boleh jujur pemerintah adik risih loh sama Rohingya. Kalau adik mau jogging di belakang lapangan MTQ Sudirman risih kali adik. Ada aja orang Rohingya keluar yang cowok-cowoknya pakai sarung. Kalau iya pakai sempak nggak apa-apa. Takutnya nggak pakai sempak. Negara kaya, rakyatnya pusing hobi utang mobil, utang kredit 9 tahun, utang bank buat kartu kredit. Begini dek, itu sistem yang dibuat oleh kerajaan Malaysia. Bukan rakyatnya yang mau suka-suka meminjam, mengutang, bukan ya. Itu sistem yang dibuat oleh kerajaan. Sistem itu pasti ada tujuannya. Yang pertama, misalnya kamu mau beli kereta, mau beli rumah, mau beli berniaga, beli perabot-perabot, kamu boleh pinjam dulu ke bank. Kebaikan yang pertama sistem itu memudahkan sistem keuangan. Maksudnya begini, meskipun kamu belum kaya, kamu belum banyak duit, kamu boleh beli kereta, kamu boleh beli rumah, kamu boleh berniaga dengan pinjam dulu. Syaratnya apa? Syaratnya kalau mobil atau kereta atau rumah, pastikan kamu sudah bekerja. Ada slip gaji, bukan dari contoh pesugihan, contoh beletuyul, bukan ya. Syaratnya kamu harus ada slip gaji, bekerja. Ini juga menjadi salah satu pemicu seseorang untuk bekerja lebih giat. You mau kereta mewah, kerja giat. You mau rumah bagus, kerja lebih giat. Kerja lebih giat. Salut dengan Malaysia ini guys. Di kampung-kampung pun udah pakai tong sampah guys. Jalan aspal, di dalam kebun sawit ya udah aspal jalannya. Air pipe udah masuk ke rumah-rumah. Ini definisi ya, uang rakyat kembali ke rakyat. Pelosok dalam hutan guys. Di perkampungan yang memang jauh dari pusat kota. Ini aku tunjukin ke kalian ya guys. Nah, lihat ini kiri aku ada di kampung sampah. Ini ya. Tuh, 1. Nah, ini lagi 2. Jadi dia memang berjejeran ya guys. Di depan rumah itu memang setiap rumah ada 1 tong sampah. Dan biasanya truk sampah itu datang kutip setiap pagi atau kadang sore hari. Nah, ini di perkebunan sawitnya, jalanannya udah aspal semua guys. Sampai ke dalam-dalam tengah-tengah sawit sana guys. Jadi memudahkan saat panen ya. Dan uniknya lagi di sepanjang kebun ini itu udah pada dipagarin guys, pakai pagar kawat. Rata-rata udah pakai pagar seperti ini guys. Karena kebanyakan penduduk pelihara lembu, pelihara lembu di dalam kebun. Dan kebun ini memang luas banget guys. Sawitnya ini nggak tahu ya berapa ribu hektar ya. Karena rata-rata di sini memang hektar-hektar guys hitungannya. Jadi luas banget ini perkebunannya. Dan seluas ini jalannya udah aspal sampai ke luar sana guys. Gitu.
Jadi memang sepanjang perkampungan ini tong sampah itu aman. Hilang dicuri orang ya. Mudah-mudahan lah Malaysia terus kayak gitu. Jangan heran, jangan kita Warga marah, perbatasan jangan jangan kita tersinggung. tersinggung ketika orang perbatasan mengatakan begini. Di dadaku adalah Garuda, burung Garuda. Tapi di perutku ini adalah Malaysia. Malu nggak kita? Kalau kita ke Malaysia, terang benderang Pak. Dari kampung saya itu Pak, di perbatasan yang ada berasnya, beras luar biasa, yang ada garamnya sangat luar biasa. Ya, kalau kita ke Malaysia, itu terang benderang Pak, lampunya, nggak tahu saya dari mana mereka itu uang ya. Padahal SDA mereka nggak ada Pak, nggak sehebat Indonesia, jangankan Malaysia Pak. Amerika pun nggak seperti kita ini Pak. Mungkin Rusia lah, sama dengan kita. Indonesia akan jadi negara keempat terkaya di dunia. Dia bisa, mimpi itu percuma dong. Saya amat yakin ini bukan omong-omong kosong. Tapi enggak bisa Indonesia jadi negara keempat terkaya. Mana mungkin. Ibu-ibu, bapak-bapak jangan risau. Indonesia bisa jadi negara terkaya di dunia. Lebih kaya dari China, lebih kaya dari Amerika, semua. Jangan risau dong. Nanti bila Indonesia sudah kaya, orang Malaysia datang sana jadi bibik. Nanti orang Malaysia ke Indonesia bina bangunan jadi kontraktor dong. Waduh, ini bukan omong kosong bapak-bapak, ibu-ibu. Sejurus selepas ini, orang Malaysia takkan panggil lagi Indonesia Konoha. Kita akan panggil Kono Kaya. Mama. Tak ada Konoha di Malaysia. Siapa yang nak bayar hutang ke Inggeris? Tambah sekarang Amerika Syarikat. Siapa yang nak majukan negara Malaysia? Tetap orang asing. Saya sebagai rakyat Malaysia merakamkan jutaan terima kasih yang tidak terhingga kepada rakyat Indonesia yang sudi datang, yang bersusah payah berenang naik tongkang ke Malaysia ini, meninggalkan keluarga di kampung halaman semata-mata datang sini untuk membantu negara Malaysia bayar hutang dan juga memajukan negara Malaysia. Tetapi alangkah lebih baik kamu tak payah datang. Kamu tinggal di Indonesia, kamu memajukan negara Indonesia dan tolong kerajaan negara Indonesia bayar hutang sama Belanda. Semiligiti. Terima kasih. Nah, itu dia para sahabat dan teman-teman, video yang sudah kita simak. Memang secara analisis pendidikan yang ada dekat Indonesia jauh sangat tertinggal. Sampai ada yang mengatakan para sahabat, 128 tahun Indonesia ketinggalan pendidikannya. Tetapi Indonesia dan intinya mereka itu tak mau memperbaiki sisi gelap pendidikan yang ada dekat Indonesia dengan sistem gaji guru, gaji cikgu yang ada dekat Indonesia yang rendah, dan juga cara pemahaman cikgu-cikgu yang ada dalam kelas harus mungkin dari atasannya harus kejar target kurikulum ini dalam berapa bulan harus finish macam itu. Tetapi mereka itu, murid yang ada dekat dalam itu tidak memahami isi konteks yang mereka bicarakan macam itu. Kebanyakan macam itu para sahabat. Jadi dekat Indonesia pun minimnya juga angka untuk yang didukung penuh oleh kerajaan Indonesia untuk bantuan yang gratis macam itu. Bahkan yang menonjol saat ini makan siang gratis, MBG itu. Bahkan kalau kita berbicara tentang MBG yang kemarin kita tengok bahwasanya di bulan Ramadan, bulan puasa tidak diliburkan itu MBG para sahabat. Murid boleh bawa pulang itu, tak mau macam itu. Jadi kalau libur kenapa enggak sih 1 bulan? Apakah kalian enggak mau libur selama 1 bulan itu buat korupsi? Itu. Banyak yang mengatakan macam itu para sahabat. Tetapi orang Indonesia yang mungkin mereka berjodoh berkawin dengan orang Malaysia, mereka sampai mempunyai keturunan, mereka menghantarkan anaknya untuk pergi sekolah. First time pergi sekolah sudah daftar, mereka sudah mendapatkan uang 150.000 para sahabat. Jadi pendidikan yang ada dekat Malaysia
Memang is the best. Memang sampai sekolahannya pun bertingkat. Nggak ada loh kalau kita tengok sekolahan yang ada dekat Malaysia ini bocor-bocor, yang ada dekat Papua, dekat perbatasan. Orang-orang dekat perbatasan sampai mengatakan, memang Garuda di dadaku, tetapi isi perutku semuanya ngambil makanan daripada Malaysia. Bahkan tidak dinafikan bahwasanya kemarin beras lokal daripada Malaysia subsidi diselundupkan di Nunukan itu, para sahabat, dijual belikan di Nunukan. Katanya Indonesia berasnya melimpah. Kenapa kok gak dihantar ke Nunukan di perbatasan itu, dekat Pulau Sebate itu, dekat sana lah para sahabat, dekat Kalimantan itu para sahabat. Jadi jangan ngaco lah, kalian harus memperbaiki dulu ekonomi kalian, apalagi juga mata uang yang saat ini juga melemah macam itu. Jadi perbaiki untuk mempercayai investor-investor asing ke Indonesia dan perbaiki ekonomi kalian, dan stop para pejabat-pejabat untuk melakukan korupsi agar Indonesia itu boleh maju semacam dekat negara-negara lain termasuk Malaysia yang bisa mensejahterakan masyarakatnya. Macam itu para sahabat. Mungkin videonya sampai di sini para sahabat, dan teman-teman apabila ada kata benda yang silap, Mas Surah minta maaf sebesar-besarnya. Mohon dibenarkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.